Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala sayyidil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur agar nikmat-nikmat yang Allah berikan ini ditambahkan selalu kepada kita semua. Dan tentu saja kesyukuran itu pada hari ini barangkali sudah ada yang diwujudkan dalam bentuk berpuasa untuk yang ikut atau anggota Muhammadiyah barangkali, atau ikut ru'yahnya London kali. Ala kulli hal, ya sudah mulai berpuasa, sementara yang lain insya Allah besok. Jangan lusa aja ya, kalau lusa kelewatan. Karena berdasarkan sidang isbat tadi malam belum terlihat di area Indonesia. Dan barangkali karena alasan itulah di atas meja ada bungkusan-bungkusan atau bingkisan-bingkisan gitu. Ini menyiasati gitu. Ala kulli hal, Ramadan jelas momentum yang sangat penting bagi kita semua. Hanya 1 bulan dari 12 bulan dalam setahun, Allah berikan kesempatan yang istimewa. Memang Allah mengistimewakan Ramadan. Dan itu tidak mengherankan karena Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan pada waktu dan juga tempat. Bahkan termasuk kelompok tertentu dari manusia. Emang itu ada. Supaya memang menjadi acuan bagi kita, atau untuk menjadi istilahnya apa ya, benchmark tuh. Kita tuh bisa memicu diri, bisa melompat gitu ya, di kesempatan-kesempatan yang istimewa atau di tempat-tempat yang istimewa. Ada tanah suci istimewa sekali kan? Ibadah itu di mana-mana sama aja. Tapi sholat di Masjidil Haram berbeda dengan sholat di Jakarta. Bagaimanapun itu tempat yang istimewa. Ibadah haji itu ibadah, tapi kan memang khusus tempatnya hanya ada di tanah suci dan sekitarnya. Tidak bisa dengan alasan nunggu sangat lama berpuluh-puluh tahun kita pindahkan hajinya ke Ancol, nggak bisa. Karena memang ada tempat gitu ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Nah, haji itu jelas hajjul bait. Haji itu ke Baitullah. Jangan macam-macam, kalau gitu kita buat baitnya, Ka'bahnya di Kemayoran kan. Karena repot kalau kayak gitu. Nggak boleh. Nah, itu tempat. Kalau orang atau pihak tertentu, golongan tertentu, ya, para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah SWT lebih daripada kelompok manusia manapun. Orang tua itu punya kedudukan yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada orang tua tidak bisa disamakan dengan berbuat baik kepada orang lain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kepada orang tua itu disebut. Itu juga. Bagi suami, istri itu istimewa. Ibu harus tahu. Rasulullah SAW menyatakan sedekahmu kepada kaum laki-laki ini suami. Itu kan sedekah pahalanya besar, kemana saja. Tapi kepada istrimu itu lebih utama. Itu ya. Jadi kalau mau ngasih antam ke orang lain, ke istri dulu gitu. Kira-kira gitulah ya. Kan agak asik dengarnya kalau bunyinya tuh kalau antam gitu. Asal jangan antum aja. Iya, LM. Jangan antum aja. Bahasa Arab kan ada antum. Kalau kamu kan anta, kalau laki-laki. Kalau kamu banyak antum. Nah, kita mah antam aja lah. Ini contohnya kan gitu. Ya memang begitu. Begitu juga dengan waktu ada al-ashhurul haram, al-hurum, bulan-bulan suci. Yang itu dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan ada juga Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, Allah memang mengistimewakan Ramadan, di antaranya Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan Allah mengkondisikan agar memang Quran itu menjadi istimewa bagi kita di bulan Ramadan. Buktinya banyak. Baca Quran di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan rasanya beda. Rasanya. Sepakat nggak Ibu? Ada rasa beda nggak baca Quran bulan Ramadan? Ada semangat lebih nggak? Ada. Rasanya kurang aja kalau ada waktu kosong, buka Quran, ngebaca Quran, kan gitu. Kalau hari biasa makan nggak? Uduk, somai, bakso, gitu kan yang lebih nempel tuh, rasanya tuh kuat itu. Kira-kira begitulah gitu. Tapi Ramadan mah ada rasa Quran. Rasanya ingin khatam itu kuat di bulan Ramadan. Bahkan, saya bukan hanya sekali nih khatamnya nih, bisa 2 kali, itu bahkan kalau bisa 3 kali, Masya Allah. Berarti 1 hari minimal 3 juz, kan gitu. Lah dengan suasana Ramadan itu memungkinkan saja. Taruhlah sebelum dan sesudah sholat aja kita ambil patokan. Kalau sebelum dan sesudah sholat itu sholat fardu ya 5 waktu, itu setengah juz aja, itu udah berapa juz? Masa 5 juz, kacau. Dalam arti, dahsyat maksudnya kacau ini. Coba kalau kita ambil minimalnya aja ya. Jadi sebelum dan sesudah sholat itu setengah juz aja, 2 juz setengah loh. 2 juz setengah loh. Padahal mungkin setelah masak sahur selesai masih ada waktu baca Quran dulu, kan gitu. Itu dapat setengah juz, Insya Allah. Jadi untuk khatam 2 kali itu kayaknya nggak sulit deh di bulan Ramadan. Tapi jangan belepotan bacanya, nyeret gitu. Karena nggak biasa sebelumnya, bukan asal ngebut. Mobil aja asal ngebut repot. Kenapa ada rem itu supaya tahu, jangan asal ngebut. Percuma rem kalau asal ngebut. Nah, selain membaca Al-Quran atau cara kita berhadap-hadapan dengan Al-Quran, berhubungan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya dengan membaca. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Sebagai petunjuk. Ya bagi manusia tentu. Jadi selain sebagai bacaan Al-Quran itu harus kita perlakukan sebagai petunjuk. Nah pertanyaan begini, ibu-ibu muslimat sekalian, mungkin nggak Al-Quran itu jadi petunjuk kalau sekedar dibaca? Mungkin. Gimana caranya? Kalau mungkin baca kemudian jadi petunjuk, berarti pada bisa bahasa Arab semua ya. Alhamdulillah. Udah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah marhaban gitu. Kalau umroh cuma tarik, haji tarik kan. Jadi kembali pertanyaannya, apakah kalau hanya membaca
Al-Quran itu otomatis kita dapatkan petunjuk? Otomatis? Enggak otomatis. Jangankan kita yang tidak berbahasa Arab, yang berbahasa Arab saja enggak otomatis Al-Quran itu dibaca oleh orang Arab ya, kemudian paham mengertinya maksudnya, apalagi mendalaminya. Enggak. Saya mengikuti satu istilahnya ya kuliah lah atau program lah, video-video. Saya nonton yang diampu atau gurunya adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir, dalam bidang bahasa dan tafsir. Jadi karena levelnya guru besar, pembahasannya itu mendalam tentang Al-Quran. Nah itu kan yang ikuti bisa dikatakanlah 99% orang Arab lah. Saya ikut. Apa yang menarik? Komentar-komentar orang Arab. Nah ini komentar orang Arab ketika satu ayat itu ditafsirkan oleh guru besar tuh. Namanya Profesor Fadil As-Samurai. Beliau orang Irak. Jadi di antara komentar-komentar itu, dan itu orang-orang Arab, dia bilang, Subhanallah, katanya, sudah sekian puluh tahun saya baca ayat ini, saya baru paham. Itu orang Arab. Ayat macam-macam ayatnya, maksudnya. Intinya kan itu pelajaran kan, gitu. Jadi komentar itu sering. Berpuluh-puluh tahun saya baca Quran. Ini orang Arab loh ya, bukan orang Purwokerto, orang Ciamis, orang Garut. Garut Kidul. Nah, jadi saya baru paham. Jadi orang Arab aja membutuhkan alat lagi gitu loh. Nah, apalagi kita. Makanya jangan bosan belajar bahasa Arab, jangan merasa gagal. Sudah merasa gagal? Nanti saya kasih ini loh, kasih kiriman video orang Cina. Orang Cina enak sekali dia melantunkan syair-syair Arab kayak orang Arab, ngomongnya bahasa Arab. Ada expo di Cina, Shenzhen, orang Cina. Dia ngomong bahasa Arab untuk mempromosikan itu. Apanya silahkan datang kemari gitu untuk membeli barang-barang ini pakai bahasa Arab. Orang Cina loh, belum tentu Muslim. Belum tentu Muslim. Ini udah ngaji, udah sholat puluhan tahun, bahasa Arabnya nggak lolos, nggak lulus. Gak apa-apa ya, nggak dimarahin kok. Apaan? Bahasa Sunda. Bahasa Sundanya susah. Padahal tiap hari makanya makan itu. Makanan Sunda. Lalapan. Nah ini dia. Jadi kita harus masuk ke dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Selain membaca ya, membaca iya terus harus. Tapi bagaimana Al-Quran tadi berfungsi sebagai petunjuk. Jadi ada petunjuk baru gitu loh di Ramadan tahun ini. Lah hidup ini selalu butuh petunjuk. Iya. Karena hidup ini intinya semua yang di depan kita, masa depan kita, walaupun itu besok, itu misteri kan. Siapa yang tahu besok mau ngapain? Kita nggak tahu. Karena misteri, butuh petunjuk. Itu intinya. Lah, kalau kita sudah tahu segalanya memang, wah santai aja. Oh besok saya dapat emas 2 kilo kok dari situ. Tinggal gali ini aja. Contohnya gitu kan, kalau tahu. Tapi nggak tahu kan? Kalau tahu mah nggak ngaji pasti gali emas. 2 kilo. Ngaji mah gampang, direkam aja udah rekam. Nanti saya ikuti rekamannya kan gitu. Hidup itu misteri. Karena hidup itu misteri, masa depan itu kita tidak tahu, maka kita butuh petunjuk. Nah, makanya sebenarnya kita tuh berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran itu supaya selalu dapat petunjuk. Betul, Al-Quran itu akan memberi ketenangan, gitu ya, akan memberikan kenyamanan. Tapi itu nggak cukup di situ. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk Quran itu bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk umum dan bahkan petunjuk yang bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang detail.
Bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk itu. Kan ada petunjuk umum, keterangannya gimana nih? Gitu. Bagaimana supaya dapat kejelasan dari keterangan itu? Sampai arah hidup kita itu jelas, langkah kita itu jelas. Nah ini dia. Nah untuk itu, coba kita perhatikan dalam Al-Quran itu. Di antara salah satunya aja ya, dari sekian banyak, ada 6.200 ayat Al-Quran lebih. Jangan sampai salah. Sering ayat Al-Quran 6.666. Nggak bener, coba jumlahin. 6.200-an aja. Dari 6.200-an ayat itu, ada sekian banyak tema. Di antaranya tema besar, ini besar, tentang wanita. Bahkan ada surah, namanya aja An-Nisa. An-Nisa itu wanita. Panjang lagi surahnya. Iya kan? 1 juz lebih itu. Ada juga surah lain pakai nama wanita, Maryam. Dalam Al-Quran ya. Ada surah lain yang menggunakan sifat wanita. Apa coba? Jangan Al-Baqarah. Baqarah memang betina tapi sapi. Apa yo? Sifat wanita. Iya, yang terkait dengan nama surahnya. Anissa udah. Sifatnya. Maryam orangnya. Sifatnya nih. Yang terkait sifat wanita. Baginda enggak keterangan. Asal ada hanya ujungnya perempuan. Oh, enggak. Maryam udah bukan. Sifatnya. Mujadilah. Wanita yang mendebat Nabi SAW. Ya sering juga disebut mujadalah karena terjadi perdebatan. Tapi oke lah, mujadilah. Karena sifat perempuan memang senang berdebat. Nah, mulai ngaku. Mulai ngaku. Ada lagi? Ayo ada lagi. Ayo masih ada lagi. Nah, terkait dengan baiat wanita. Al-Mumtahanah. Itu wanita-wanita yang diuji gitu ya. Baiatnya. Itu terkait wanita itu. Itu terkait dengan wanita-wanita yang bergabung dengan Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah. Enggak, bukan perang. Mau ikut perang. Mau bergabung ke Madinah. Hijrah. Nah, mereka berbaiat. Makanya famtahinuhunna. Makanya situ mumtahanah. Nah, ada dalam Al-Quran tuh. Oke. Jadi dalam Al-Quran intinya, ini nama surah ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok ayat. Ya banyak tentang wanita. Banyak sekali. Nah, tentu saja ini menunjukkan apa? Perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap urusan wanita. Itu satu sisi. Sisi lain, berarti persoalan wanita itu menentukan banyak hal. Iyalah, karena mendapatkan perhatian besar itu kenapa? Karena berarti ini penting. Pentingnya itu sampai titik mana? Sampai menentukan banyak hal. Jadi kehidupan ini, gitu, kehidupan wanita dalam kehidupan ini luar biasa penting. Makanya ada ayat-ayat yang diturunkan khusus terkait dengan wanita. Atau lebih banyak menyangkut wanita. Padahal pada dasarnya dalam kehidupan itu laki-laki dan perempuan sama aja kan? Emang apa bedanya? Sholatnya 5 waktu kan? Sama. Puasanya Ramadan juga kan? Iya, apa bedanya? Sama-sama menjadi hamba Allah kan? Iya sama. Gitu. Pada dasarnya sama aja. Tapi kenapa ada perhatian khusus pada wanita? Karena berarti ada memang urusan-urusan khusus wanita yang itu begitu penting dalam kehidupan ini, menentukan. Nah, berarti pelajaran besarnya apa? Wanita itu dalam kehidupan bukan pelengkap, penentu. Jadi unsurnya bukan istilahnya bukan komplimen, istilahnya. Jangan ingat-ingat suplemen ya.
istilahnya. Jadi elementer, bukan komplementer. Menentukan penting. Laki-laki tuh nggak jadi laki-laki kalau nggak ada perempuan kan? Loh iya terus gimana laki-laki jadi laki kalau nggak ada perempuan? Kan gitu. Kecuali makhluk aneh di zaman sekarang. Nggak laki-laki nggak perempuan. Nah, yang namanya orang tua itu ya laki-laki dan perempuan, nggak bisa hanya laki-laki kan? Wabil walidaini ihsana. Walidain itu kan orang tua kan? Itu kan sepasang suami istri. Kan walidain itu bagi anak punya 2 orang tua. Berarti suami istri kan? Ya nggak bisa, anak itu ada tanpa daya itu dia maksudnya. Nggak bisa bapak doang walaupun jagoan gitu. Jago silat sekalipun. Lah emang semua kemana jadi anak? Kan enggak. Ini dia. Makanya kenapa ada sekian banyak petunjuk Allah yang terkait dengan perempuan. Coba kita baca surah Nisa. Di ayat-ayat pertamanya aja, surah Nisa. Itu aja menarik, coba. Bagaimana perempuan diangkat di situ? Surah Nisa. Coba kepala sekolah baca terjemahnya. Ini ya istilah kan gitu. Secara struktural kan begitu. Kepala sekolah yang nggak pernah diganti-ganti. Kacau ini. Coba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Oke. Min nafsi wahidah terus. Dan Allah menciptakan pasangannya, Oke. Hawa dari dirinya. Oke. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan kan? Laki-laki dan perempuan. Dari keduanya. Jadi adanya manusia itu bukan karena hanya ada Adam, tapi setelah diciptakannya Hawa. Kan isyaratnya dari Allah gitu. Nggak ada manusia, berarti anak keturunan Adam itu kalau Adam sendirian, gitu. Sehebat apapun, walaupun Adam itu yang diciptakan pertama kali kan, ya tapi kan setelah ada Hawa, gitu. Khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Berkembang biaklah laki-laki dan perempuan artinya keturunannya. Kan itu. Berarti kan faktor penentu kan Hawa jadinya. Ya kita kan nggak ada kalau nggak ada ibu Hawa. Kayak iya aja. Ini jelas terus. Yang banyak dan Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ujungnya ulang. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Oke. Di sini masalah arham, rahim. Oke. Yang kita kemudian kenal istilah silaturahim. Silaturahim itu seberapa penting sih? Di mana pentingnya? Ayo. Pas lebaran kumpul rame, itu kan pentingnya di antaranya. Jadi ada tempat kumpul, silaturahim. Bukan hanya itu. Bayangkan hubungan antar manusia itu dalam klaster yang kecil itu kan keluarga ya. Itu disebut silaturahim. Rahim itu milik siapa? Laki-laki perempuan? Tuh kan laki-laki. Tadi Adam sendirian, karena ada Hawa, ada manusia. Oke? Dan manusia itu banyak sekali, laki-laki perempuan, tersebar di mana-mana. Sekarang, tentu saja, manusia itu biasa berkelompok. Ada satuan-satuannya. Ada kelompok-kelompoknya. Satuan terkecilnya adalah keluarga. Nah, penghubung. Nah, kalau kelompok besar, itu kan penghubungnya apa nih? Oh, banyak. Batas geografis. Kan gitu penghubungnya. Karena satu bangsa, kan gede. Tapi kan nggak kenal.
Nah, coba jangankan ke pulau lain kita, di satu pulau aja banyak yang kenal. Ini siapa kan gitu. Coba saya merasa kenal dengan Bukati sebagai apa? Atau karena apa? Coba bayangkan. Karena sama-sama pusing, mikirin insis. Contohnya. Artinya ketemunya tuh karena apa? Tapi kan ada yang sangat dekat, yaitu karena satu rahim. Karena satu nenek, ya kan? Itu kan otomatis tuh. Dekat dan relatif saling kenal. Kecuali yang kemudian ngerantau semua. Nyata beranak cucu cicitnya. Jadi akhirnya ini dari mana kan? Pas kumpul belum tentu kenal. Tapi kan mudah untuk kenal karena ada wadahnya, yaitu silaturahim. Arham. Laki-laki perempuan kan. Tuh, dalam surat Nisa loh. Di ayat-ayat awal aja sudah berapa kali Allah menonjolkan itu. Ada Hawa, ada rahim. Dan karena silaturahim itu, kita dapat apa? Dapat banyak hal. Kalau saya ungkapkan dengan satu kalimat, begini Bu. Kalau saya jadi presiden nih, tapi kalau saya sekarang nggak mau nih. Kalau saya jadi presiden, yang saya bubarkan pertama kali adalah Kementerian Sosial. Bubarkan, nggak guna. Bukan berarti kemudian nggak ada manfaatnya, bukan, ada yang lebih bermanfaat. Kementerian Silaturahim. Oh iya, Bu. Kementerian Silaturahim. Karena mana ada manusia yang tidak terikat dengan satu rahim. Nah, gitu. Buktinya Kemensos nggak bisa menyelesaikan anak-anak di jalanan. Nggak bisa, bingung dia menyelesaikannya. Tapi kalau Kementerian Silaturahim beres. Didata, sini kamu. Kamu tuh anaknya siapa? Kakekmu siapa? Wah, saya panggil semua itu satu kakek. Ini keluargamu, ini keponakanmu. Kamu nggak malu apa? Gitu. Sebagai pamannya, sebagai apanya? Gitu. Melihat keluargamu terlantar di pinggir jalan, mengemis dan meminta-minta. Gitu. Wah, kan gituin nanti. Kan asik. Nah, kan seharusnya malu dong. Hah? Ada sih. Ya udah, itu masalah nanti kalau detailnya. Ini umumnya aja, kurang lebih begitu. Nah, gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak terhubung dengan satu kakek, satu buyut. Tentu saja silaturahim itu kan ajaran Islam ya. Tapi itu bisa diterapkan ke semua keluarga pada dasarnya, konsepnya gitu. Rasulullah SAW itu sebagai keluarga, gitu ya, untuk silaturahim itu sebagai keluarga apa? Artinya dari keturunan apa disebutnya Rasulullah SAW itu? Quraisy, kabilah gede. Oke, ada yang lebih kecil. Dari Bani apa? Bani Hashim. Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Hashim itu buyut. Jadi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib dulu dong. Nggak lulus nih sirahnya. Ketahuan nih. SCI yang bolos. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, lihat. Jadi buyut. Bayangkan Hashim saja itu punya berapa anak? Taruhlah gitu ya. Abdullah yang 11, Abdul Muttalib yang 11. Nah, salah satunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak sekian. Bahkan 16 kalau nggak salah, perempuan 6, laki-laki 10. Jadi paman bibi Rasulullah SAW itu totalnya sekitar 15. Nah, itu semua dalam satu ikatan yang disebut silaturahim. Besar itu adalah satu RW lebih itu. Dia. Satu buyut anaknya banyak, gitu loh. Wah, itu bisa bukan satu RT lagi, satu RW. Oh iya. Jadi Rasulullah ketika Bani Hashim, nah ketika beliau itu mau sedekah, beliau itu ingatnya apa? Satu Bani Hashim itu beliau sedekahi. Kasih duit, transfer masing-masing, ada 100 nomor rekening. Asik kan? Loh, kok silaturahim transfer dalam arti ngasih duit? Ibu-ibu paham? Ingat, silaturahim itu ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Silah kan silaturahim.
Kalau diterjemahkan itu penghubung, tali penghubung. Ar-rahim karena ikatan satu rahim, kan gitu maksudnya. Berarti kalau silaturahim itu memang yang tepat istilah untuk keluarga, Bu. Silaturahim alumni SD kan. Emangnya satu keluarga apa? Cuman kita pakai istilah itu dilebarkan, pakai untuk apa namanya sekolah, untuk apa lagi, semua silaturahim. Apalagi nanti lebaran lihat aja semua silaturahim. Padahal hakikatnya kalau silaturahim itu satu rahim, namanya juga rahim. Itu rahmi kan itu. Enggak ada rahmi di Indonesia, semuanya dari rahim ke jadi rahmi. Gitu loh. Semuanya rahim maksudnya. Silaturahmi itu sebenarnya silaturahim mana? Kan istilahnya bahasa Arab tuh aslinya. Biasalah nambah-nambah gitu orang Indonesia. Ridho jadi rela, tuh kan? Emang rela dari mana? Dari ridho. Oh, iya. Tapi kalau gelo mah bukan dari beda itu. Rela itu dari ridho. Gitu. Kira banyak lah kalau yang kayak gitu. Jadi silah itu apapun yang bisa menghubungkan kita dengan keluarga yang satu rahim itu. Nelfon, iyalah menghubungkan, komunikasi kan. Pertemuan, perkumpulan, kan ketemu muka, bertatap muka dan lain sebagainya. Ya itu menghubungkan. Tapi dalam bahasa Arab, dari semua bentuk penghubung ya antar keluarga itu, yang paling ditonjolkan adalah bantuan keuangan, harta. Ya, kata silah dalam penggunaan bahasa Arab, gitu ya, itu yang paling menonjol adalah bantuan uang, keuangan ataupun harta. Jadi ketika disebut fawasalahu, seseorang bersilaturahim dengan keluarganya, itu ngasih duit. Ini yang kita nggak pakai kan? Nah, judulnya aja berani silaturahim. Ngobrol sana sini, pas urusan duit cep diem. Nah, ini nggak bener nih silaturahimnya. Kata-kata Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW ketika ibu-ibu ini kok masih kosong banget ini. Ini masih 5 orang masih bisa. Ngapain di sini. Nggak diapa-apain. Kalau depan juga nggak akan ditanya. Tenang. Nggak akan diuji. Ini masih bisa. Mangga di sini. Tenang. Apalagi dekat puasa ini, nggak akan ada dia bapak ini. Mangga. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan Rasulullah SAW tidak tahu apa yang beliau alami ini, kejadian apa ini? Karena Jibril kan nggak ngasih tahu, aku Jibril datang untuk sebagai utusan Tuhanmu mau ngasih wahyu pertama. Jibril nggak ngasih tahu gitu. Tiba-tiba aja, bayangkan aja, di puncak gunung tiba-tiba datang jelek, kemudian langsung mendekat. Iqra, waduh ngeri. Ibu lagi naik gunung, ceritanya. Ibu tahu, naik gunung tuh bertiga. Tiba-tiba ada orang keempat. Nah, kan jangan di atas gunung. Nah, ngibrit itu. Udah langsung. Oh, lagi langsung begini. Wah, itu dia. Ceritanya begitu. Maka ketakutan sekali. Ketika turun ke rumahnya, Bunda Khadijah itu kan ada di rumah. Rasulullah mengatakan, Zammiluni, dasiruni, selimuti aku, tenangkan aku. Itu Bunda Khadijah, wanita yang sangat matang. Melihat suami datang dengan panik itu, ada apa Pak? Kenapa Pak? Enggak, santai. Rasul minta apa? Diselimuti. Ditenangkan. Dan ditunggu. Rasulullah selalu menyampaikan, ada apa? Jadi nggak ditanya-tanya, tenang dulu. Beda. Emang Bunda Khadijah jangan disamain. Begitu selesai tenang, Rasulullah cerita, aku mengalami ini, aku takut Khadijah. Artinya aku takut ini pertanda buruk. Tepatnya apa? Apa yang takuti Rasulullah? Rasulullah takut jadi dukun. Ada pernyataannya. Karena memang di masa jahiliyah tuh kalau ada yang aneh-aneh kayak gitu, ya kayak perdukunan jadinya. Wah, nggak mau aku berhubungan dengan jin.
Nggak mau aku didatangi jin, didekati jin. Nah, jangan-jangan ada yang suka didekati jin. Bunda Khadijah tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu. Tahu nggak itu Jibril? Ya nggak tahu. Tapi bagaimana cara Bunda Khadijah menenangkan? Nah, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tenang saja suamiku, aku yakin 100% nggak mungkin Allah sedang bukan menguji lagi, menghinakanmu dengan cara ini. Seperti yang kau takutkan itu. Bukan, nggak mungkin nih. Kenapa? Nah, itu dia. Artinya Bunda Khadijah itu menenangkan Rasulullah SAW karena tahu ada Rasul itu punya sekian banyak kebaikan. Orang baik nggak mungkin dihinakan oleh Allah. Itu maksudnya. Sederhana itu kan? Apa yang pertama kali ditonjolkan Bunda Khadijah? Innaka latalsilur rahim. Engkau selalu bersilaturahim. Tuh. Nah, sekarang kan maksudnya apakah Rasulullah SAW punya jadwal kunjungan melulu ke keluarganya gitu? Ya mungkin itu bisa jadi. Itu bagian dari silaturahim. Tapi bukan sekedar itu. Maksud silaturahim ini bukan sekedar ketemu selalu berjumpa dengan keluarga. Itu oke lah. Maka saya mendukung lah punya jet pribadi. Kalau keluarganya jauh di mana-mana, supaya nggak bingung cari tiket lebaran. Iya udah bingung mahal lagi ya, mana beli jet pribadi. Kok nggak ada yang amin gitu loh? Itu artinya kaya bu, kalau gitu tuh nggak mungkin punya jet pribadi nggak kaya. Itu maksudnya saya doain kaya nggak mau, diem aja. Loh kenapa nggak mungkin? Pernah minta nggak kepada Allah jet pribadi? Ya gimana di Bari orang nggak pernah doa. Coba aja minta. Udah tua nggak apa-apa. Itu pendiri KFC itu udah tua, baru sukses bisnisnya, baru banyak duit maksudnya. Ibu jangan takut. Orang nggak pernah rukun, nggak pernah minta, nggak pernah doa, bahkan nggak pernah sholat itu. Enggak, pendiri KFC sholat. Oh nggak pernah duitnya banyak. Lo ibu yang sholat ngaji, takut amat minta kepada Allah. Innaka latasilur rahim. Innaka latasilur rahim. Engkau selalu bersilaturahim. Artinya apa? Semua keluargamu itu ketika memiliki kebutuhan, engkau selalu hadir dan menyelesaikan kebutuhannya. Saya tahu ini banyak kebutuhan, tapi dari sekian banyak kebutuhan, kayaknya yang paling menonjol itu transferan deh. Artinya itu bisa menyelesaikan banyak hal, gitu ya. Kebutuhan yang lain itu biasanya tertutupi lah oleh itu, insya Allah. Biasanya. Ya kalau enggak 90%, 70% lah ya. Nah. Iya saya jarang diamini nih, kenapa sih ibu nggak ngamini? Ibu tuh mengamini, menerima transferan atau bisa transfer sebenarnya? Mendingan bisa transfer dulu deh. Oke. Jadi setiap keluargamu yang itu jumlahnya, bayangkan aja tadi satu buyut. Saya yakin deh, kebanyakan di antara kita itu nggak hafal kalau satu buyut. Satu kakek aja bisa jadi ada yang tidak hafal. Satu kakek. Ya kalau anaknya cuma 2, 3, iya. Kalau anaknya 16 gimana kakeknya? Bingung juga itu. Yang satu tinggal di Aceh, yang satu tinggal di Makassar, kan bingung juga itu berkembang biaknya tuh. Kayak kepala sekolah kita nih. Yang satu kakek. Tahu semua? Oh hebat. Berarti suka kumpul masalahnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi setiap anggota keluarga besar, satu buyut, Bani Hashim kan Rasul, Bani Hashim. Itu kalau ada kebutuhan, itu pasti mendapatkan uluran tangan dari beliau. Itu yang ditonjolkan oleh Bunda Khadijah, innaka latasilur rahim. Kan fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ayatnya. Takwalah kepada Allah yang dengan atas nama Allah engkau tasaaluna bihi, saling meminta, dalam arti berbagi masalah dan sebagainya. Dan begitu juga kepada arham, keluarga. Kan gitu. Karena itu memang normal. Memang pada dasarnya silaturahim itu untuk saling membantu.
Ya jangankan ke keluarga, kan saling membantu dalam Islam kepada semua orang kan? Iya dong. Apalagi kepada keluarga. Keluarga itu tadi kelompok atau klaster paling kecil itu dalam sebuah masyarakat. Kalau masalah kita sudah terselesaikan di klaster yang kecil, kan nggak perlu lagi melebar lebih jauh. Nggak perlu ada Kementerian Sosial kan? Percaya kan? Iya, ngapain? Anggaran negara selesai, sudah di keluarga. Nah itu logis, dia jangan dipikir saya lagi banyak. Enggak, serius. Enggak, saya enggak serius jadi presiden, itu aja pasti. Nah, jadi di sini masalahnya. Dan itu dimulai dari rahim seorang ibu. Ya kan gitu. Jadi ini masalah, bukan masalah sederhana, ini masalah sangat fundamental, sangat vital ini. Menentukan banyak hal. Bukan sekedar keharmonian, kerukunan antar keluarga, antar anggota keluarga. Penyelesaian masalah sosial jadinya lebih luas. Karena maaf Ustaz, dari di antara saudara-saudara yang mampu, misalkan, yang berhak duluan itu ya saudara. Ya jangan jelas. Artinya selalu saya melihat, membaca, menemukan ketika ada orang punya masalah, sebenarnya di keluarganya ada saja yang mampu sebenarnya. Kalau nggak satu kakek, satu buyut itu ada. Tapi karena hubungan kekeluargaan yang kurang baik, atau bahkan tidak saling kenal, pada akhirnya ke tetangga, ke teman, kan gitu. Kan seharusnya ini terselesaikan di keluarga dulu. Apalagi kalau si keluarga dari satu buyut itu, pada dasarnya yang mampu itu suka sedekah, bangun masjid, bangun apa. Tapi kemudian keluarganya tidak terselesaikan, itu masalah. Dia berpikir dia berpahala besar ketika berbuat baik ke sana kemari, tapi kemudian keluarganya terabaikan. Apalagi kalau dalam arti bentrok, konflik antar keluarga. Ingat loh, lawan dari silaturahim itu adalah qati'atur rahim. Dan Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus kekeluargaannya, kebaikan kepada keluarga. Artinya sengaja bermusuhan gitu loh, bukan karena tidak kenal. Kalau tidak kenal aja kemudian memang seharusnya kita ngejar supaya kita tidak sampai tidak tahu. Istilahnya satu angkot berdampingan keinjak marah saling injak, padahal ternyata ini anak ini gitu. Ini anak ini kan masih keluarga. Kan kacau itu. Apalagi anak muda bisa berantem gitu kan gara-gara senggolan motor. Ternyata masih keluarga dari satu buyut. Ketahuan. Nah, itu ada kejadian itu di kampung saya gitu kan. Ribut sampai kayak gimana, anak muda atau sendiri. Ketika orang tuanya pada turun, lah anaknya ini katanya. Aduh malu. Kalian itu keluarga gitu kan gitu. Walaupun Beda. Termasuk kalau silaturahim bukan masalah agama. Pada dasar kebaikan silaturahim intinya karena rahim, bukan masalah semata-mata agama. Apalagi kalau satu agama itu lain lagi. Tapi pada dasarnya nggak putus. Kebaikan kita membantu kalau dia kesusahan atau apa, sekalipun kepada keluarga yang beragama, tetap itu bagian dari silaturahim. Bagi kita itu silaturahim, bagi muslim artinya berpahala. Nah, itu intinya. Oke. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi arham. Itu ditegaskan di ayat-ayat pertama surah An-Nisa. Berikutnya. Lanjut. Ayat kedua ya. Nah, wakil kepala sekolah kalau gitu. Juga yang nggak dipecat-pecat dari dulu. Dan Ayat berikutnya. ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Ada keterangan nggak? Itu anak yatim maksudnya siapa? Laki-laki, perempuan? Dua-duanya. Secara hukum dua-duanya. Tapi yang ditonjolkan di ayat ini perempuan. Karena dalam teksnya itu yatama. Yatama itu jama dari yatimah, perempuan. Betul, secara hukum berlaku. Anak-anak yatim mau laki-laki mau perempuan, kan yatim itu kecil, ditinggalkan orang tuanya.
Anak yatim itu kan nggak mesti miskin kan? Iyalah, anak yatimnya Khairul Tanjung contohnya. Ya kan nggak miskin. Enggak, saya nggak mendapatkan CT meninggal. Maksudnya ini contoh kalau kaya seperti itu, kan nggak miskin anak yatim. Anak yatim itu bisa kaya, ya tergantung ayahnya kan. Masalah enggak, jangan masalah enggak. Yatim itu bukan masalah perhatian. Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, itu masalahnya. Bukan masalah perhatian. Jadi status yatim itu karena anak kecil ditinggal mati oleh ayahnya, intinya ayahnya. Ayahnya kan bisa jadi kaya. Sehingga ketika meninggal, warisannya kan termasuk untuk anak yatim kan. Langsung jadi sultan tuh, anak yatim. Oh iya, yatim sultan tuh bisa. Nah, sekarang harta anak yatim itu wajib dizakati nggak? Iya, nama juga sultan, kayaknya udah pasti lewat nisab lah maksudnya. Wajib. Jadi nggak berlaku syurutnya nggak balik. Nah, ini dia penting, harus tahu deh. Jadi kalau terkait dengan zakat, zakat itu haknya harta. Masalahnya di harta. Jadi bukan masalah dia balik atau tidak balik. Kalau untuk masalah zakat, makanya tetap wajib dizakati. Walaupun itu milik anak yatim, anaknya baru 10 tahun. Mau laki-laki mau perempuan. Makanya karena itu dalam Islam ada anjuran ketika seorang anak itu ya yatim, itu paman-pamannya, orang-orang yang dekatnya gitu loh. Untuk apa? Untuk mengelola hartanya agar tidak berkurang terus-menerus karena zakat. Ya zakat 2,5%, kan? Dalam 4 tahun aja udah 10%. Ya kan? Lumayan dari 100 miliar berkurang 10 miliar. Ngitungnya yang enak aja. Kan 100% 100 miliar gitu. Jangan 100 juta kecil. 100 miliar. Kan kurang 10 miliar kan dalam 4 tahun. Sayang banget. Apalagi kalau anak itu tadinya masih 2 tahun, masih 3 tahun. Wah, 10 tahun. Waduh. Lumayan. Iya. Iya, nanti dulu atuh kalau masalah rugi. Biasanya usahakan mau untung. Iya, zaman sekarang. Di mana dulu? Nanti dulu. Itu masuk teknis lah. Intinya kan diusahakan itu supaya untung kan. Kalau masalah rugi masalah lain lagi nanti. Tapi intinya supaya menjaga harta anak yatim itu tidak berkurang. Kan gitu. Makanya ayat kedua itu wa atul yatama haqqahu gitu. Dan berikanlah enggak sebelumnya. Terjemahnya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang dewasa harta mereka dan jangan kamu menukar. Berikanlah. Siapa yang memberikan di sini? Ya bukan ayahnya, orang anak yatim kan meninggal ayahnya. Berarti yang mengelola hartanya. Kan itu bukan harta dia pengelola. Kan gitu ya. Sebagai pengelola, ketika anak ini sudah dewasa, ya berikanlah lah punya dia kok. Kan gitu. Jangan kau pegang terus, jangan kau kelola terus sampai anaknya udah dewasa, sudah mampu mengelola sendiri. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau ada anak yatim, sultan, gitu ya, pamannya atau orang-orang dekat di sekitarnya, pokoknya kelola itu. Umar bin Khattab sampai meminta seseorang untuk mengolah harta anak yatim di masanya. Investasi jadinya. Gitu loh, supaya tidak berkurang. Harus begitu. Gitu. Nah, tapi nanti ketika dia sudah dewasa, sudah mampu memegang keuangan sendiri, serahkan. Dan jangan kau tukar-tukar, baik dengan yang buruk dan sebagainya. Pokoknya butuhkan apa adanya. Ini dia. Sekarang pertanyaannya terkait dengan ini. Apakah pengelola harta anak yatim boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya itu? Sharing, dapat profit, dapat bagi hasil? Pada dasarnya boleh. Supaya itu berjalan. Tapi ada adab, ada etika dalam Al-Quran. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang mengelola harta itu juga kaya, tahanlah tanganmu, jangan ambillah keuntungan. Kan dia udah kaya. Saya punya omset gitu, 50 miliar per bulan.
terus mengolah harta anak yatim 20 miliar, masa saya ngambil untung juga sharing dari situ? Ngapain juga sih? Kayak gitu contohnya itu loh. Nggak ada yang doain, ya nggak ada yang amin. Ampun dah. Mendoain seorang muslim itu bagus loh Bu. Emang salah kalau saya punya 50 miliar sebulan? Ya enggak kan? Kan bisa jadi saya umroh kan tuh ibu-ibu. Amin ya Allah. Ya amin, kenapa enggak? Nah, waman kana faqiran, tapi kalau yang mengelola harta anak yatim itu fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh ngambil keuntungan dari harta anak yatim yang dikelolanya itu, sharing sebagiannya, taruhlah 10%, 20% gitu ya, tergantung keadaan. Sewajarnya, wajar boleh. Yang penting kan di sini bagaimana harta anak yatim terjaga, tidak tergerus. Apalagi sekarang bukan masalah sekedar jumlah Bu. Tadi kan kalau zakat 2,5% per tahun, kalau 4 tahun sudah 10%. Sekarang mah inflasi Bu, nggak diapa-apain juga tergerus. Ini nggak percaya. Tahun 2015 atau 2016, ibu punya uang 100 juta beli emas, dapat berapa gram? Makan. Sekarang 50 gram aja nggak dapat. Ya kan? Baru beli kan, baru borong kan? Dapat berapa? 100 juta. Nggak pada jujur. Takut amat dibilang baru borong emas. Udah ngoleksi berapa kilo, Bu? Berbahagialah orang Jawa, puluhan kilo emasnya. Tiap bulan bisa naik. Tapi hati-hati, Ramadan turun. Semakin takut senyum karena giginya emas. Ini masku kan gitu kan, orang Jawa. 100 kilo. Allah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya. Amin. Jadi itu akan terus berkembang, makanya kemudian harus dikelola, diinvestasikan supaya bertahan atau bahkan bertambah. Nah nanti kalau sudah dewasa si anak itu, dan tepatnya dewasa dan mampu mengelola keuangan sendiri, kan gitu. Idza anastum minhum rusyda, rusyd kemampuan mengelola, matang, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan harta mereka itu yang selama ini kau kelola. Oke, itu. Di sini dalam Al-Quran yang ditonjolkan itu yang perempuan. Ternyata ayat poligami itu terkait dengan masalah ini. Coba ulang. Benar itu. Itu kan terkait dengan ayat kedua. Anak yatim perempuan, gitu ya kan? Oke. Kemudian hartanya kau pegang dan kau kendalikan, dalam arti kau kelola. Apabila anak yatim ini sudah gede dan bisa mengelola keuangan sendiri, serahkan. Nah, masalahnya di sini kan gak sesederhana itu, gitu loh. Apalagi ini terkait dengan perempuan nih, anak yatimnya. Bagaimana si pengelola harta ini dia ingin terus mendapatkan benefit, keuntungan dari situ. Makanya bagaimana supaya tidak perlu diserahkan, akal-akalannya nikahi saja. Loh, iya. Karena kalau nikahi ya udah dia, kan istriku, tanganku aja deh, gitu jadinya. Nah, kan gitu. Ayat ketiga itu terkait itu, melindungi hak perempuan. Jadi poligami itu sebenarnya untuk melindungi hak perempuan. Oh, gak setuju juga ternyata. Nanti dulu, memang itu koma. Itu koma. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi terhadap masalah ini? Karena ini sangat mungkin terjadi. Posisi anak yatim perempuan yang lemah itu, bisa jadi dia tidak mendapatkan hak atas hartanya, peninggalan orang tuanya itu, karena kemudian dalam tanda petik kezaliman atau akal-akalan dari si pengelola harta anak yatim. Makanya ini baca. Ingin menguasai. Betul. Makanya coba baca. Yang ketiga lagi. Biar kita hubungkan dengan ayat kedua. Dan ini mesti banyak intonasi. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang terhadapnya itu jadi sambung, jangan dipotong. Ya, ulang. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, nah kan, yatim, perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nah kan,
maka nikahilah perempuan lain yang kamu Stop dulu, saudara. Sampai detik ini. Apabila kamu khawatir tidak akan berbuat adil gitu, terhadap hak-hak anak yatim, gitu, perempuan yang kamu kelola hartanya itu, gitu lah. Kan tadi di ayat kedua itu jelas masalah pengelolaan harta. Tadi saya sudah dijelaskan. Sudah bertahun-tahun si pengelola harta menerima manfaat, ya kan, dari pengelolaan harta itu. Dan nggak mudah itu untuk kemudian kehilangan semuanya. Padahal memang pada dasarnya hak si anak yatim termasuk yang perempuan. Bagaimana caranya supaya terus dia mendapatkan manfaat itu? Aku nikahi saja, kan itu. Nah, dengan kamu cara nikahi boleh aja, selama itu memang boleh dinikahi gitu. Cuman kalau niatnya dari awal adalah supaya dalam tanda petik menguasai harta anak yatim perempuan itu, berarti kamu nggak adil jadinya kalau begitu. Makanya apa? Jangan sekali-kali berpikir menikahi anak perempuan yatim tadi yang kau kelola hartanya itu, kalau memang itu tujuannya. Kalau itu motifnya, kamu akan zolim selama-lamanya. Itu sedang melindungi si anak yatim perempuan itu, kan gitu. Karena nggak akan mendapatkan hartanya secara utuh. Dengan dalih, karena aku sudah menjadi suami, biar emang kamu yang mau bisnis, kan aku yang bisnis, kan gitu jadinya. Nah, nggak adil itu. Makanya udahlah, jangan berpikir menikahi anak yatim yang kau kelola hartanya itu. Kamu nggak akan adil itu. Kamu pasti zalim itu kalau begitu. Kalau gitu nikahi aja. Kalau mau nikah sih nikahi yang lain. Itu maksudnya. Nah iya, ya jelas dong. Itu mah naluri lah. Masa nikahi yang gak disenangi. Gitu loh. Gitu loh. Yang lebih pas dengan kamu daripada anak yatim perempuan ini. Gitu loh. Tadi Ustaz Betul. Makanya di sini dapat dipahami yang namanya poligami itu bukan anjuran dari awal, ibu-ibu, bukan menang ibu kan? Itu jangan khawatir. Emangnya Allah akan menzalimi perempuan gitu? Enggak, Bu. Emangnya Allah tidak tahu perasaan perempuan? Tahu, orang Allah menciptakan. Mama gitu. Hanya ingin yang pertama. Dasar masalahnya tuh itu melindungi anak yatim perempuan yang sangat mungkin untuk dizalimi gitu ya ketika dinikahi oleh pengelola hartanya. Maka daripada kamu nikah tapi kemudian zalim, nikahlah dengan yang lain aja, jangan nikahi ini. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau 4 kek, itu batasan terakhirnya. Gitu loh. Hah? Ya kan kalau istrinya waktu itu 1 berarti kan nambah 1 berarti 2. Kalau istrinya sudah 2 berarti nambah 1 berarti 3. Kan itu maksudnya, bukan barengan juga suruh 2, 3, 4 enggak. Kalau sudah 3 berarti nambah 1 jadi 4 kan itu maksudnya. Lah nanti dulu itu ya Allah ya Rabbi sabar. La haula wala quwwata illa billah. Fokusnya ke ini dulu, ke anak perlindungan terhadap anak yatim dulu ini. Itu maksudnya. Jadi ayat poligami itu sebagai solusi untuk melindungi yang ini nih pada dasarnya. Kan kalau dasarnya memang pengen nikah, ya jangan nikahi yang ini. Karena kalau ke sini kamu nggak akan adil, akan zalim tuh. Karena motifnya dari awal adalah ingin mengendalikan selama mungkin harta milik si anak yatim perempuan tadi. Nikahlah yang lain. Boleh kok mau nikah dengan yang lain. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau 4 kek, kan gitu ujungnya. Dan gitu. Jadi, nambah lagi nih. Nanti dulu persoalannya. Aduh, perasaan kalau udah ayat ini, saya menjelaskannya jadi kayak gimana gitu. Ini, pakai akal dulu, jangan pakai perasaan dulu. Dari sini saya katakan, poligami itu bukan dari awal memang anjurannya nikahlah poligami, istri 2, 3, enggak. Justru ini menguatkan bahwa pada saat nikah itu 1 saja. Kalau mau lebih ya 2 atau 3, maksimal 4, itu pun baru kalau kan dasarnya tadi masalah jangan sampai zalim kamu dengan menikah anak yatim, jangan sampai kamu zalim.
Kalau istrinya kemudian menggunakan keuangannya untuk sedekah, untuk apa, ya wah, senang suami. Bahkan ketika suaminya kemudian sekali lagi kolaps keuangannya, wah, istrinya sedekah. Sedekah dari aku ya. Boleh nggak istri sedekah ke suami? Berpahala sebagai sedekah nggak? Hukumnya wajib nggak? Tuhan asiknya, nggak wajib. Nggak wajib. Kalau boleh ya boleh. Jangan tanya, ini ada contohnya. Sahabat Nabi SAW. Ceritanya, suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para ibu-ibu lah, pengajian ibu-ibu khusus. Ya masya'aran nisa tasaddaqna, kata Rasulullah SAW. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian itu para wanita penghuni neraka paling banyak. Langsung. Yakfurna, karena kufur. Seorang wanita, nah bedanya tuh, diam-diam aja kan? Di sini diam aja. Sahabiat mah enggak. Langsung angkat tanya Rasulullah. Yakfurna billah, apakah kami sebagai wanita itu punya bawaan paling rentan dalam beriman sehingga mudah kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Jadi masalahnya goyah imannya ya Rasulullah. Yakfurna billah, masalahnya gitu. Ya kan, kalau kufur kepada Allah maka ya jelas lah neraka kan? Apakah wanita rentan-sentan itu? Kata Rasul bukan itu. Yakfurnal ashir. Kufur dalam arti tidak menghargai kebaikan suami. Itu yang menjadi rentannya itu di situ. Ya saya nggak tanya satu-satu deh, ngapain juga. Langsung mikir. Mendingan mikir aja. Itu kerentanan wanita. Nggak mesti semua wanita begitu, tapi itu rentannya di situ. Yakfurnal ashir. Gitu ya. Ini Rasulullah sedang berbicara suami yang ideal ya, bukan suaminya yang ngaco. Kalau suaminya ngaco, masalahnya di suami. Gitu. Jadi suaminya udah baik, tapi si istrinya gitu loh, kurang menghargai kebaikan suami. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya kerentanan itu bisa diperbaiki? Dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi ibu-ibu kalau punya rezeki, punya uang, sedekahlah. Karena itu yang dinyatakan Rasulullah sebagai obat bagi kaum hawa, wanita. Karena bisa jadi memang, ya bagi saya juga, bagi Rasulullah lebih tahu tentu saja. Karena memang dasar masalahnya di situ. Ketika punya harta itu, gitu, atau terkait dengan harta itu bawaannya, ya siapa sih yang tidak pengen kalau punya itu banyak? Sehingga antara apa yang ada di kepala, imajinasi, dengan kenyataan bisa jadi berbeda. Berharap bulan depan ini transferannya 3 digit, cuma 2 digit gitu loh. Coba, perhatiannya lebih ke kekurangannya, atau kepada apa yang diberi? Ini kurang, padahal kurangnya sedikit, cuman kurang. Yang diberikan tuh lebih banyak. Jadi syukuri dulu lah yang diberikan, seharusnya kekurangannya. Ntar ini mah enggak, langsung kekurangannya. Loh kok segini? Nah, hati-hati. Tuh, semakin parah. Kemana yang selisihnya? Ini dia, ini kerentanan. Makanya kebergantungan kita terhadap harta itu yang harus dikikis. Ya caranya punya kebiasaan atau membiasakan diri untuk melepas. Maka itu sedekahlah. Sehingga ketika kita punya itu kita tahu, ini bukan masalahnya seberapa besar untuk menyenangkan kita, tapi ada hak orang lain juga yang bisa senang gara-gara pemberian kita. Kita juga senang kalau dapat 3 digit kan? Tapi orang lain juga senang ketika dapat uluran dari kita. Kenapa nggak boleh pikir ke sana? Kan gitu. Sedekahlah. Nah, ceritanya begini. Istrinya Ibnu Mas'ud pulang ke rumah karena dia punya barang di rumah, dia nggak bawa. Mau dia serahkan kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah menyuruh. Kata suaminya, Ibnu Mas'ud, ibu tahu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu bukan dari Quraisy, bukan bangsawan, dari Hudzail, itu nomaden, suku Badui, pokoknya pedalaman lah.
profesinya sebelum masuk Islam penggembala. Kemudian dia masuk Islam, miskin, nikah. Ya miskin, bahkan termasuk yang paling miskin. Ibnu Mas'ud, tapi kemudian menjadi ulama karena termasuk yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bayangkan di masa itu, kan ada berapa jumlah surah Al-Quran? 114. Ibnu Mas'ud itu, yang diterima langsung dari Rasulullah SAW 70 surah. Dari Rasulullah langsung. Bukan pertama, tentu bukan pertama. Tapi maksudnya begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW. Dan itu yang menyebabkan kenapa Ibnu Mas'ud miskin. Karena waktunya banyak dihabiskan dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama besar. Miskin memang. Ulama besar. Ketika istrinya keluar bawa perhiasan, mau kemana? Mau ke Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah mengarahkan kita semua kaum wanita untuk bersedekah. Terus untuk siapa? Ya untuk yang membutuhkan lah. Gitu. Kenapa nggak ke suamimu aja? Ini ulama, ini masalahnya ngomong. Bukan orang pengen, bukan mupeng ini masalahnya nih. Ini ulama. Ya punya kekayaan lah intinya. Kalau orang kaya banget nggak ada gambaran seperti itu. Yang jelas punya perhiasan lumayan lah. Jadi istrinya tuh bingung. Gimana? Masa aku ke suami? Kan gitu. Tapi dia datang dulu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mengeluarkan perhiasanku dan menyerahkan kepadamu, tapi suamiku nanya, mau diserahkan ke siapa? Nanti untuk siapa? Terus kalau aku jawab, ya untuk siapapun yang fakir miskin. Lah suamiku bilang, emangnya di Madinah ini siapa yang lebih miskin dari aku? Kan gitu. Karena ngapain juga kalau harus sama ke Rasul? Kalau memang mau sedekah maksudnya kan, sedekah aja ke aku. Kata Rasulullah apa? Suamimu benar. Nah ya memang iya. Berarti boleh kan di sini istri? Boleh, Bu, sekali-kali boleh. Mau ngikuti Bunda Khadijah. Bunda Khadijah tuh ngasih hadiah ke suaminya itu budak Zaid bin Harisah. Ya budak tuh harganya waktu itu sekitar 80 dinar, Bu. Ya sekitar 900 juta lah, Bu. Sekali-kali ke suami boleh. Rekam ke suaminya. Gitu ceritanya. Jadi kata Rasulullah SAW, benar suamimu. Maka akhirnya diserahkan ke Ibnu Mas'ud lah. Asik kan? Terus Ibnu Mas'ud punya kewajiban nggak nafkahi istri? Itu dia. Asik kan? Nah, kebayang kan? Soal indah sekali ya hidup ini. Lah emang Ibnu Mas'ud setelah dapat gitu ya udah milik aku kan gitu. Lah kan suami berkewajiban untuk menafkahi anak istri. Subhanallah. Ya itu dia. Aduh. Kehidupan ini indah jadi kalau ini. Oke. Kembali ke tadi ayat ketiga. Itu ayat poligami. Dan ibu harus tahu ayat poligami itu nggak tiba-tiba Allah nyuruh. Kawinlah sana, 2 kek, 3 kek, 4 kek. Nggak tiba-tiba begitu. Baca baik-baik hubungan dengan ayat sebelumnya. Gitu loh. Jadi dasarnya, landasannya itu sebenarnya adalah adil dalam memperlakukan istri. Ketika kamu mau menikahi seorang wanita yatim yang hartanya di tanganmu, kamu kelola, dan kamu ingin menikahinya karena kamu ingin mempertahankan hartanya itu untuk terus di tanganmu, itu artinya kamu tidak akan zalim dengan pernikahanmu dengan anak perempuan yatim itu. Jangan nikahi dia. Nikahilah wanita lain yang tidak ada hubungannya terkait dengan masalah harta. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau 4 kek. Itu pun kalau kamu bisa adil. Kalau tidak adil, bisa adil, ya satu saja. Jadi persoalannya pernikahan itu bukan masalah tiba-tiba boleh disuruh poligami, enggak. Jadi nggak bisa seorang laki-laki, ini perintah Allah, saya poligami. Waduh, kamu mau melanggar perintah? Bukan begitu. Dasarnya bukan itu. Pahami baik-baik. Jadi sebelum Ramadan ini ibu punya senjata baru ya. Ayat 2 sebelum ayat 3.
Iya, tuh kan kalau dapat petunjuk tuh asik gitu. Saya tidak sedang membela ibu-ibu kok. Itu bukan masalah pembelaan. Pahami baik-baik landasannya, itu masalahnya. Gitu ya. Kan asik kalau kita pahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kan gitu loh. Oke. Setelah ini, coba lanjutkan dulu deh. Ada munasabah, ada keterkaitan dengan tema-tema lain dalam surah An-Nisa dengan perempuan itu. Ayat 4-nya. Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Berarti mas kawin itu hak siapa? Hak perempuan? Hak perempuan yang dinikahi. Bahkan bukan hak keluarganya. Nah, mas kawin loh ya. Jadi kalau mas kawin itu adalah hak si perempuannya. Memang kalau judulnya mas kawin seperangkat alat sholat itu memang solehahnya wanita Indonesia itu Masya Allah. Saja. Oh nggak ada sekarang nggak. Ada adanya ya. Nggak salah, emang salah di mana enggak? Kalau memang bahasanya pada dasarnya, ini kan masalah kemampuan dan kerelaan. Kalau memang mampunya itu kenapa? Dan betapa berharganya bagi seorang perempuan ketika tahu kemampuan suaminya segitu, terus calon suaminya saat itu ya, dan kemudian itu berupa seperangkat alat sholat itu secara simbolis dalam sekali. Dalam itu sebenarnya. Dalam. Kalau memang dasarnya tadi ke makna ya, bukan masalah harga barang. Gitu ya. Kalau itu sebagai simbol dari sebuah makna itu dalam sekali. Istriku, kita sholat yuk, kan gitu salah dengan bahasa lainnya, romantisnya. Nggak masalah itu. Karena kalau masalah kemampuan, kan di zaman Rasulullah SAW saja sampai Rasul pernah berkata kepada sahabat, iltamis, carilah mahar itu walau khataman min hadid, sekalipun itu adalah cincin berbahan besi. Berapa sih harganya? Yang murah lah pasti. Tapi kan bukan masalah itu, karena memang dia mampunya segitu. Itu masalahnya. Kan gitu ya. Padahal kalau segi manfaatnya seberapa sih besar manfaatnya? Kan gitu. Iya, enggak seberapa lah. Mungkin kalau dijual cuma 10.000, berapa kayak dari besi loh, dari besi. Bukan dari emas. Khataman min hadid. Tapi ketika suami itu mampu, nah itu dia, calon suatu mampu. Ya nggak masalah kalau ibu jangan berpikir ya kalau ibu udah lewat, misalnya anak-anak cucunya gitu ya. Kalau kemudian manfaat atau yang diminta itu lebih dari sekedar alat sholat, itu bukan salah. Ini kalau kita bicara si hak sebagai hak perempuan yang minta. Di sisi lain, Islam mengarahkan kaum laki-laki yang mau menikah agar menimbang kebiasaan yang berlaku, terutama di keluarga itu, yang disebut dengan mahrul misl. Mahrul misl itu istilahnya dalam fikih. Jadi di keluarga itu kan ada tradisi kan dalam pernikahan itu maharnya berapa? Ya jangan jauh dari situ. Sebisa mungkin sama, ya lebih oke. Ya intinya begitulah. Tapi dasarnya kemampuan ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya perempuan yang harus tahu diri dong. Calon suami mau menikah dengan dia tapi dia memaksa dia untuk gimana? Kadang-kadang aneh kalau gitu. Ini harus ada perimbangan antara duanya. Jadi ketika suaminya mampu harus nimbang walaupun istrinya udah apapun lah yang Mas berikan.
yang AA berikan. Bukan begitu. Kan bisa gitu bahasa awalnya mah biasa begitu. Nanti belakangan ini lagi. Setelah nikah mah beda. Inflasi ini kan gitu. Mahrul misal. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Intinya perintah kepada laki-laki. Ayo, kalau laki-laki kau harus pertimbangkan dalam arti ukur kemampuanmu, dan dalam batas kemampuan itu berikan. Apalagi kalau poligami, artinya itu satu sama lainnya lebih kurang. Makanya Rasulullah SAW dengan sekian istri itu, Bunda Aisyah memberikan keterangan berapa mahar Rasulullah SAW yang Rasul berikan kepada istri-istrinya. Ada yang bisa menebak kalau dirupiahkan berapa? Ayo dong. Berapa? Isnata asyrata uqiyatan wa nasyan. Itu kata Bunda Aisyah. 12,5 uqiyah. Uqiyah itu wadah. Diisi perak, diisi emas. Kalau diisi perak, satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Kali 12,5. Berapa? Dirham, jangan gram dulu, dirham. 500 dirham. Muncul angka kan? Oke, 500 dirham. Pada masa itu, perbandingan dinar, mas, dengan dirham itu 1:10. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Jadi nilai dirham saat itu 10 dirham sama dengan 1 dinar. Berarti kalau 500 dirham sama dengan berapa dinar? 50 dinar. 50 dinar. 1 dinar itu berapa gram emas murni? 999,9. Berapa gram? 4/4. Kalau biasa 1/4 banyak sekarang mah. Jadi 1 dinar itu 4/4 gram. Kali itu 24 karat ya. Jangan 17 karat. 24 karat. Kali sekarang 1 gram berapa? Hitung. Berarti 1 dinar itu berapa juta sekarang? Yang baru beli jujur aja berapa sih? Yang antam kan 24. Bulatin 3 juta. Berarti berapa? Taruh 12 juta ya, 1 dinar. 13,5 juta. Ambil aja 12 juta lah, biar mudah. Kali 50. 600. Berarti mahar Rasulullah SAW untuk Ummahatul Mukminin masing-masing itu di 600 juta rupiah. Ya, makanya saya bilang bager amat orang Indonesia. Wanita Indonesia, seperangkat alat sholat. Bukan masalah murah itu. Kan itu bukan masalah harganya, nilainya. Jadi kalau calon menantu itu, apa sih yang kamu ingin lakukan dalam pernikahanmu nanti? Sesuai dengan Rasulullah. Bagus, kata calon mertua kan gitu. Kamu tahu nggak mahar Rasulullah SAW berapa? Lumayan gitu. Istrinya langsung beli mobil kan? Beli sendiri. Jangan merendahkan sepakat Allah. Unta, 20 ekor unta. 20. Teksnya 20. Ishrina baqrah. Ya hitung aja. Ini unta muda yang jelas. Unta muda. Sekalipun ya itu jangan, kalaupun angkanya mendekati kok.
hitung aja. Unta tuh berapa harganya? Kalau 20 jutaan aja kan, udah 400 juta mendekat. Itu pun kan dilakukan sebelum Islam dan di masa Rasulullah masih muda dan secara ekonomi masih jauh. Sudah bakar. Iya. Tapi setelah itu ya itulah. Selalu begitu. Isnata asyrata uqiyatan wa nasyan. Itu teksnya itu. Totalnya 500 dirham atau waktu itu 50 dinar. Kalau sekarang dikonversi jadi 600 juta. Makanya di dalam ayat ini dinyatakan, coba, setelah dikasih ke perempuan, ya, jadi istri kan otomatis, dan istri itu kemudian ngasih lagi ke suami. Artinya kan sudah miliknya. Sebagiannya atau entah terserahlah berapa persennya gitu. Kemudian diberikan ke suami. Gitu. Coba yang itu. Allah sampai ingatkan, jangan gengsi jadi laki-laki. Kalau memang istrinya kemudian ngasih tapi bukan syarat dari awal. Ku kasih sekian tapi balikin ya. Emang apaan? Gitu loh. Boleh balikin? Enggak, ya serahkan jadi istri. Mau dipegang sama istrinya sebagai milik pribadi itu haknya. Kalau kemudian dia mau ngasih suaminya supaya menjadi modal awal lagi gitu ya. Kan kalau 600 juta mah dikasih 200 juta kan wajar lah ya. Masih banyak sisanya. Kan gitu. Contohnya gitu. Maka terimalah kan gitu. Coba baca lagi ayat 4 tuh. Hubungan yang indah sekali. Yang keempat masih tadi ulang. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Tuh, oke. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Indah kan? Iya. Iya, dari mas kawin yang kan mas kawin diserahkan kepada perempuan, milik si perempuan kan? Si perempuannya mau ngasih ke suaminya setelah akad, sebagiannya atau berapanya terserah. Itu ya boleh, ya iyalah orang sudah milik kan, boleh. Dan si laki-laki jangan gengsi, terima lah sampai gitu. Dan nikmatilah, artinya ya nikmatilah, gunakan untuk keperluanmu, untuk keluargamu kan gitu. Nah. Ini bukan gengsi-gengsian, ini bukan harga diri, bukan subhanallah. Jadi lebih indah ketimbang masalahnya jual beli harga diri. Oh iya, di dalam budaya kita masih kuat itu, masih banyak itu yang persoalannya adalah masalah gengsi dan harga diri. Iya. Kalau seorang suami itu boleh bukan boleh, yang menghubungnya utang piutang. Karena harta suami pada dasarnya milik suami. Harta istri milik istri. Ya iya, berarti harus pinjam hubungannya. Kecuali memang mau ngasih ya. Suami harus wajib nafkah, itu lain. Tapi kan nafkah nggak harus 100% yang dimiliki kan? Gitu loh. Nafkah itu dasarnya bil ma'ruf. Sesuai kewajaran. Ya kewajaran harga-harga barang, kewajaran standar hidup keluarga itu kan beda-beda ya. Ya beda dong. Ada yang pakai beras yang 15.000, ada yang pakai beras yang 20.000, pakai basmati 50.000, lain lagi. Ya sesuai kebiasaan aja. Jadi sekilo berasnya ya basmati saya mah kan gitu. Oh enggak lah. Berarti kalau sebulannya 20 kilo kan lumayan kalau basmati. Kan gitu. 1 juta beras doang. Nah, artinya itu kewajiban nafkah. Contohnya, saya punya pendapatan sebulan 200 juta. Kan nggak harus 200 juta saya kasih ke istri kan. Orang istri aja dikasih 50 juta aja senang. Artinya cukup kemana-mana. Cukup nggak sih Bu? Nggak cukup. Tergantung. Masya Allah. Tiap bulan tergantung. Oh luar biasa standarnya. Saya baru tahu nih standar. Kurang doanya 20 juta. Ya intinya nggak harus semua. Maka tetap ada harta milik suami. Begitu juga harta milik istri kan ada. Bisa jadi suaminya ngasihnya lebih dari kebutuhan per bulan kan jadi miliknya. Atau kemudian dari saudaranya, dari kakeknya, dari pamannya ngasih kan jadi milik dia. Nah, ketika ini milik suami, ini milik istri, berarti hubungannya apa? Nggak bisa dicampur. Ini milikku, ini milikmu, sama-sama milik kita. Nggak bisa. Jadi tetap nanti
apakah kemudian istri mau hibah ke suami, gitu loh. Atau kemudian pinjam, kalau hibah mah ngasih kan. Nah, kalau itu mah jangan bikin balikin. Tapi kalau pinjam ya balikin. Hukumnya begitu. Kalau enggak begitu, kalau hukum harta suami, harta istri adalah harta bersama, nanti pas warisan bingung. Bingung pas warisan. Kan ada hak anak. Lah kan yang dibagikan harta milik siapa? Malak mayit maksudnya. Apa aja pengennya yang meninggal duluan siapa? Enggak gitu juga. Milik si mayit kan. Lah kalau harta suami istri itu harta bersama, lah kan itu kan nggak mesti meninggal dua-duanya kan? Lah kalau meninggal salah satunya itu gimana nanti pembagiannya? Bingung. Lah nggak bisa dibagi, susah, bingung, kita udah campur, nggak jelas. Itu dia. Bu, jangan khawatir dengan sistem ini, karena pada dasarnya tidak ada celah kezaliman suami kepada istri dalam Islam. Nggak boleh. Bahkan yang ada suami itu harus ihsan. Baiknya itu baik di level ihsan. Dalam Islam, suami ke istri itu harus ihsan. Artinya gini, suami itu memberi ke istri itu tanpa ada pikiran apa yang aku dapat dari istri. Nggak boleh sebenarnya dalam Islam. Nggak boleh. Ya kewajiban itu nggak berbalas pada dasarnya. Sebagai suami aku yang aku tahu aku harus memberi. Bahkan memberinya itu nggak pakai ukuran pada dasarnya. Memberi loh. Pokoknya yang menyenangkan istri aja. Pada dasarnya begitu. Jangan khawatir dengan ada pemisahan untuk milik suami dan milik istri. Karena kalau enggak, pas warisan pasti bingung. Dan itu bisa zalim karena ini sebenarnya yang punya siapa yang ini. Sekarang ada yang pada menikah tuh bisa harta Ustaz. Ada tuh di notaris pakai bikin mereka kan. Padahal nggak usah kayak gitu pada dasarnya dalam Islam. Begitu sekarang. Berarti nggak ngerti syariat Islam pada dasarnya. Kalau kita udah masuk ke waris Islam, itu nggak perlu itu dasarnya. Lah itu maksudnya nggak benar secara adab. Emang mau nikah atau apa sih? Oh iya. Lah iya. Ya setidaknya itu kan gaya barat sebenarnya. Itu gaya barat, gaya hidup barat yang dinaiki kita. Karena nggak ngerti din agama kita, dan agama kita terpisah kok. Istri jangan khawatir bahwa akan dipakai suami seenaknya. Wah musik kan aku pakai. Sebagai apa ini? Pinjaman oke. Harus dikembalikan. Utang. Karena kaitannya dengan waris clear. Waris itu adalah harta si mayit yang dibagikan. Nggak boleh yang bukan harta si mayit dibagi-bagiin. Bahkan istri kan berhak menerima dari suami kan. Loh, kalau campurnya gimana? Kan nggak jelas. Gitu ya. Maka itu dia. Oke. Siapa yang punya wewenang ngasih dua? Kalau istrinya dua, sisanya Ada makanya Mungkin ini ada kompilasi hukum Islam itu Ustaz. mulai deh. Sekarang siapa yang punya wewenang untuk mengatakan ini bagi dua? Dan sementara di sini ada angka 1/4, setengah, 1/8. Itu Allah yang ngatur. Sekarang. Itu dia. Kita kembali ke Qurannya. Maksudnya gini. Kenapa Allah atur sampai sedetail itu? 1/8, 1/4, 1/6, setengah, 1/3, 2/3. Pertama begini. Pertanyaan tadi, siapa yang punya wewenang? Sekarang begini. Apakah betul kita pemilik sejati dari harta? Siapa pemilik sesungguhnya? Nah, berarti wewenangnya ada di Allah. Karena itu Allah ambil alih untuk urusan ini, aku yang ngatur langsung. Tilka hududullah, ini batasan-batasan, ini aturan Allah. Kenapa? Allah nyatakan nanti di surah Nisa, kalian tidak tahu siapa yang sepatutnya kau beri lebih atau kau lebih kurang. Siapa yang lebih dekat kepadamu, Allah lebih tahu itu. Maka Allah yang atur langsung. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Kenapa kalau bagi saya, oke, ada hukum negara, tapi sebagai Muslim pakailah ini, karena Allah sudah atur langsung, sedetail itu.
Itu intinya sih. Sebenarnya nggak akan membingungkan kok, itu insya Allah nggak akan membingungkan. Karena pada dasarnya kan bisa didata, namanya juga angka. Iya, tanah ada batasnya berapa meter, ya kan? Kan cuma 5.000 meter di Senayan kan? Nah, ada sertifikatnya. Oke, ini contoh saja bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak sebatas bacaan, tilawah, tapi sampai bagaimana menggali petunjuk. Saya mencoba tadi sebenarnya yang agak menghebohkan, saya yakin ayat ketiga, ayat poligami. Ibu-ibu jadi tahu, jadi poligami dalam Islam itu bukan ujuk-ujuk Allah nyuruh laki-laki poligami. Ternyata ada persoalan lebih mendasar, yaitu ayat 2-nya. Jangan sampai kau nikah lagi untuk menambah masalah. Kan hikmahnya jadi ke sana, zalim itu kan masalah. Kan gitu. Dasarnya itu. Kalau engkau nikah lagi 2, 3, 4 tapi bermasalah, ya udah 1 aja. Kan gitu kan ujungnya. Kan jadi ibu-ibu punya alasan yang kuat untuk menjelaskan kepada bapak-bapak. Ya itu salah satunya, tapi ada masalah rahim, silaturahim, ada masalah mahar, ada masalah apa. Ini ayat semua yang terkait dengan wanita secara mendasar. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih bermakna bagi kita dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk banyak-banyak beramal saleh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita layak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan. Oh iya dong, makanya saya serahkan dulu. Dari saya sekian, saya serahkan ke pembawa acara kita. Harus sabar nih. Ustaz, gini, tadi ada penjelasan mengenai ketika Adam dibentuk sama Allah, kemudian diciptakan Hawa. Jadi kan proses terjadinya manusia turun-temurun ya. Kemudian ada misalnya para feminis yang menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa perkawinan itu harus dengan lawan jenis, gitu kan? Saya kalau feminis mengatakan apa? Bahwa perkawinan itu tidak mutlak harus dengan lawan jenis. Oke, terus? Nah, terus pertanyaannya, kalau misalnya perkawinan dengan sesama jenis, gimana keturunan selanjutnya untuk berkembang? Ya oke. Dasarnya dia kan ingin melegalkan hubungan sesama jenis dengan mengatakan dalam Al-Quran tidak pernah ada itu Profesor Mudi. Tidak pernah ada yang menyatakan ayat yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dengan lawan jenis. Oke. Nanti dulu. Ini kan orang feminis itu gini logikanya nih. Bagi mereka pernikahan sesama jenis itu benar, gitu, dan tidak dilarang dalam Al-Quran. Ingat katakan itu kan? Buktinya apa? Dalam Al-Quran kan nggak ada perintah nikah itu harus lawan jenis, kan gitu. Oke, itu banyak masalah tuh dengan pernyataan ini. Gitu. Kita balikan dulu. Dalam Al-Quran ada larangan nggak kawin dengan monyet? Ada nggak larangan dalam Al-Quran kawin dengan monyet? Ya udah berarti kawin dengan monyet aja. Logikanya begitu kan? Lah kan nggak ada larangan dalam Al-Quran kawin dengan monyet. Jangan kawin dengan monyet, kan nggak ada. Ya kawin dengan monyet tenang. Logikanya kan begitu. Ya kita pakai aja logika yang sama. Ya nggak gitu juga kali, kan kita paham cara memahaminya. Terus gimana? Tadi, gimana kemudian ketika Allah menjelaskan pernikahan itu, ya di ayat tadi di ayat pertama itu. Wabatha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Ada enggak istilahnya keterputusan antara pernikahan dengan keturunan? Pada dasarnya nikah itu untuk menurunkan keturunan kan? Bahwa kemudian ada yang tidak diberi keturunan, ini tidak diberi pada dasarnya. Tapi dasarnya menikah itu untuk berketurunan. Sekarang tercapai enggak dengan kawin sesama jenis? Ya coba aja eksperimen.
Artinya mereka siapa yang presiden Afrika itu dikurung aja mereka masing-masing di sel. Kalau punya keturunan baru kulegalkan katanya gitu. Bener juga. Lah iya kan. Jadi dasarnya pernikahan itu untuk melahirkan keturunan dan itu nggak mungkin, gitu. Oke. Terus pernikahan itu suami istri itu disebut zauj. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan kami ciptakan dari satu jiwa yaitu Adam itu adalah pasangannya. Oke. Pasangan itu harus kemudian berbeda. Lah ya, nggak mungkin disebut zauj berpasangan kalau satu jenis. Ambil sepatunya sini. Kiri, kanan, pakai sana. Walaupun sepatu. Ya kan sepatu kan? Iya maksudnya kiri, kanan, pakai sana. Kan sama-sama sepatu kan gitu. Sama-sama merek apa lagi? Sama-sama warna apa? Oke. Apalagi kemudian yang satu, oke, kanan kiri. Kanan kiri aja kalau satu nomor 25, yang satu nomor 40. Itu juga bukan pasangan segitu. Coba bayangkan aja. Jadi zauj itu pasangan itu memang lawan jenis dan setara. Sepasang, namanya juga sepasang. Nggak mungkin disebut sepasang kalau itu. Ini udah nggak bisa diterima itu logikanya dari awal. Dan nggak ngerti makna zauj. Artinya dalam Al-Quran pernikahan itu zaujiyah. Zaujiyah itu pasangan. Loh, kalau pasangan sama jenis bukan pasangan namanya. Apa yang bisa dipasangkan di situ? Gitu. Hah? Sejenis. Ya, bukan sepasang. Ya iya itu makanya itu. Kalau dalam Al-Quran kan sepasang, zauj. Gitu ya. Jadi itu sudah membatalkan. Berarti nggak ngerti dilalah alfaz, jadi pemaknaan dari kalimat ataupun lafaz Al-Quran itu. Pernikahan itu hubungan zaujiyah. Zaujiyah itu harus pasang. Pasang itu ya lawan jenis, nggak bisa sama jenis. Kalau dalilnya tadi tidak ada perintah atau larangan, tadi sudah saya balikan. Nggak ada larangan kawin sama gajah. Kawin aja sama gajah sana. Dalam Al-Quran nggak ada. Aman. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Siapa yang mau nanya? Ibu-ibu silakan. Silakan. Siapa yang nanya tadi? Yang mau nanya? Saya ada Ustaz mau nanya nih. Iya silakan. Ustaz berarti kan kita tahu bahwa poligami itu kan tidak sunnah ya. Siapa bilang tidak sunnah? Sama-sama sunnah dengan monogami. Artinya dilakukan Rasulullah SAW. Ini kesimpulan. Oke, lanjut gimana? Oh, ya, bagaimana orang dilakukan Rasulullah SAW? Oh, bukan harus ikut, nggak harus ikut juga semuanya. Perang Badar, kita harus ikut perang Badar. Maksudnya gini, ketika orang ada yang mengaku gini, mengklaim begini, poligami itu sunnah. Untuk kemudian mengarahkan orang poligami, karena itu sunnah. Sekarang pertanyaannya, monogami itu apa? Sunnah bukan? Ya kalau monogami sunnah, poligami sunnah, ya terus berarti nggak ada masalah dua-duanya. Orang mau monogami ya sunnah, poligami ya sunnah, kan gitu maksudnya. Jangan salah satunya sunnah, yang lain enggak. Yang sunnah itu dasarnya nikah. Itu. Kalau secara hukum mubah, poligami itu mubah. Artinya boleh. Ya boleh kan nggak harus. Kan gitu. Tapi ada konsekuensi. Ya itu dia boleh dengan SK berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Jelas bukan ada lagi. Hisabnya nanti silakan. Cuman wasitnya jangan istrinya, itu aja sih. Papa nggak adil, muncul wasit. Gitu. Kalau yang kayak di Palestina itu Ustaz gimana? Maksudnya? Ibu-ibu di Palestina banyak justru istri yang pertama itu mencarikan
Ya makanya itu justru di kondisi tertentu, iya banyak hal. Anak-anak Betul. itu anak laki dan justru yang merawat istri pertama. Ya udah, masalahnya apa? Nggak ada masalah. Ya sudah. Bahkan itu ada tuntutan yang sangat luar biasa karena kondisi perang, karena kondisi apa, kan banyak yang gugur, kemudian tidak ada yang mengurus. Bayangkan bisa seorang wanita bisa kehilangan ayah, kehilangan saudara laki-laki, artinya siapa yang melindunginya? Kan ketika dinikahi lagi kemudian di situ, kan dalam Islam menikahi kan bertanggung jawab, menafkahi, banyak hal lah. Ya sudah, terus kenapa? Itu malah mendesak kebutuhannya di situ. Intinya poligami itu emergency exit. Kalau terpaksa Mubah. mubah lah. Sudah, jangan disudutkan mubah. Ya mubah jadi Dasarnya mubah dengan SK syarat ketentuan berlaku. Itu aja. nggak mudah, makanya Repot kalau saya setujui bahasa emergency. iya benar. Nanti dikasih kriteria emergency gini. Banyak sekali. Adil kan. Intinya itu. Apakah bisa? Intinya itu. Hubungkan dengan ayat kedua. Paham, clear. Ini kan ayat ketiga kan? Hubungan ayat kedua. Dasarnya untuk melindungi. Iya, itu intinya. Ya. Siri. Tar. Ini kan istilah nikah siri. Selama hubungan itu masalahnya negara kan. Nikah siri itu dengan negara sebenarnya masalahnya. Tapi itu memang akan berdampak ke masalah sosial secara konkret, gitu ya. Artinya dalam budaya kita sekarang nikah siri menurut saya tidak bijak, gitu ya. Cenderung untuk mudarat kalau sekarang nikah siri itu. Karena juga bahayanya apa dengan budaya kita? Itu bisa jadi tidak saling kenal dan ketika tentu saja nikah siri itu kan secara syariat bisa halal. Artinya secara syariat ya selama terpenuhi semuanya. Iya, kan cuma tidak didaftarkan ke negara dan cenderung istri pertamanya tidak tahu. Cenderungnya begitu. Yang jadi repot gitu ya. Yang jadi itu kan nanti terkait dengan kalau tidak saling kenal dan sebagainya, ada hak waris, ada hak kafalah, hak wilayah, wali, perwalian dan sebagainya. Oh itu semua akan sulit tercapai itu. Jadi ya itu sisi. Intinya menurut saya tidak bijak untuk diterapkan di budaya kita. Bukan secara hukum tidak boleh, tapi masalahnya adalah maslahat yang kemungkinan tidak tercapai karena pernikahan siri itu. Karena budaya kita dalam hal ini negatif, gitu ya. Secara umum ya, saya nggak berbicara tentang kasus orang per orang, itu masalah lain, masalah pribadi, gitu ya. Jadi ya tetap selama nikah siri itu secara syar'i terpenuhi, ya hak waris dapat sekali. Kan yang menentukan hak waris itu syariat. Ya iya, kan ini pernikahannya dasarnya syariat. Cuman apakah itu baik secara umum di budaya kita nggak baik menurut saya. Kemaslahatannya akan banyak terbersih, gitu ya. Itu kan betul ayat ini yang rame dan biasanya gimana? Pakai ya iya dong. Dasarnya surah Nisa, warisan itu surah Nisa. Memang di dalam hukum perundang-undangan kita, bagusnya dalam positifnya, hukum waris Islam itu diakui oleh negara. Maka pakai itu aja. Jelas karena itu kita mengikuti syariat kan dalam hal ini. Dan tidak akan dipermasalahkan secara legal oleh negara. Memang itu haknya. Bukan masalah boleh nuntut, itu haknya. Artinya justru katakanlah istri pertamanya gitu, keluarganya harus memberikan. Bukan masalah dia boleh nuntut lagi, itu haknya. Ya itu masalahnya makanya. Kan itu kan masalahnya kan kenapa dalam prakteknya saya katakan gitu loh. Lah iya, sekarang kan kalau tidak tahu nanti masuk ke pengadilan, di situ nanti ada pembuktian siapa saksi-saksinya, dan wah sih kan panjang itu jadinya. Ya, gitu. Itu yang jadi. Jadi kalau masalah hukumnya boleh nggak? Ya boleh secara hukum syariat.
Tapi apakah maslahatnya? Nah, ini dia. Sehingga secara prakteknya mendingan jangan dipraktekkan karena kemaslahatannya yang akan terabaikan. Itu yang dikhawatirkan. Gitu. Iya, banyak hal. Jadi ibu-ibu jangan mau siri. Kalau tahu Yang jadi repot, yang mau disiri juga perempuan. iya, kenapa mau itu loh maksudnya. Nah, jadi haknya dia pasti akan berbeda. Ya bermasalah lah. Artinya, sendiri, ya, cari masalah. artinya berpotensi untuk bermasalah. Silakan. Ibu masih ada lagi, kita akan tutup. Jam 12. Ya. Bentar lagi kita akan sholat zuhur. Kita tutup ya ibu-ibu ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.